Jepang secara resmi telah menjajah Indonesia sejak tanggal 9 Maret tahun 1942 dengan penyerahan kekuasaan dan penandatanganan di Kalijati. Sejak saat itu, Indonesia telah masuk era baru penjajahan oleh bangsa lain, yaitu Jepang. Sistem yang telah dilakukan oleh Jepang selama menjajah Indonesia sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda. Hal ini dilakukan karena Jepang mempunyai kebutuhan dan tujuan lain dari kolonialisme Belanda. Sistem penjajahan yang dilakukan oleh Jepang didasarkan oleh kebutuhan Jepang terhadap Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Indonesia dibagi atas beberapa wilayah penguasaan berdasarkan potensi dan kepentingan Jepang. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 kekuasaan berdasarkan letak strategis, baik itu politik, pertahanan, keamanan, dan sosial berdasarkan penilaian Jepang. Jepang menilai bahwa Pulau Jawa lebih maju dari pulau lainnya. Selain itu, Pulau Jawa juga mempunyai sumber daya manusia yang banyak. Tentu hal ini juga menguntungkan Jepang dalam peperangan melawan sekutu. Kemudian, pulau lain seperti Sumatera yang mempunyai banyak sumber daya alam sangat membantu dalam hal menyuplai minyak bagi kebutuhan militer Jepang dalam pertempuran melawan sekutu di Asia Pasifik Raya. Pulau Jawa dan Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat Militer Jepang, dan Pulau Kalimantan dan Sulawesi dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang. Pembagian wilayah kekuasaan ini telah membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Wilayah Jawa dan Madura diperlakukan sedikit istimewa, karena Jepang menganggap wilayah ini sudah maju dalam bidang politik. Beda dengan wilayah lain yang dianggap masih tertinggal, sehingga dalam memerintahnya menggunakan penindasan dan kekejaman yang membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Namun, pada umumnya, bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia disambut secara baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Semua beralasan bahwa Jepang akan mengusir bangsa Belanda untuk kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jenderal Imamura sebagai pemimpin pasukan dalam pendaratan di Jawa pada awal Maret tahun 1942 mendirikan markas besar pemerintahan militer di Batavia pada 10 Maret tahun 1942. Selama kampanye propaganda militer di Jawa yang diakhiri dengan penyerahan tanpa syarat pasukan sekutu, Jenderal Imamura telah melihat secara langsung penduduk Indonesia untuk pertama kalinya. Ia terkejut dengan sambutan antusias masyarakat Indonesia. Dia menulis, "Saya menjadi yakin sejak hari kedua pendaratan bahwa orang Indonesia dan Jepang tentu saja adalah orang-orang dari ras yang sama. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka menunjukkan niat baik dan kerjasama yang begitu besar kepada pasukan Jepang?" Keyakinan ini tersebar luas di antara orang-orang Jepang di Indonesia dan berdampak signifikan terhadap kebijakan pemerintahan militer. Tujuan pendudukan Pulau Jawa diungkapkan sebagai kelahiran kembali Jepang di selatan tanah air kuno Jepang. Sejak kebijakan kolonial Belanda yang terus mempertahankan masyarakat Indonesia dalam kebodohan selama 300 tahun, Jepang datang dengan pendidikan, menyediakan sarana untuk menumbuhkan potensi yang serupa dengan yang ditemukan di kalangan orang Jepang. Tujuannya adalah untuk membalas hutang budi kepada Indonesia atas kerjasama mereka dalam memenangkan pertempuran melawan Belanda, dan hutang ini memiliki efek yang bertahan lama dalam membentuk kebijakan pendudukan yang lebih lanjut. Contoh selanjutnya misalnya, Jenderal Imamura menolak kebijakan pendudukan yang lebih keras yang disarankan oleh Singapura dan Tokyo dengan alasan bahwa Angkatan Darat ke-16 tidak dapat mengkhianati niat baik orang Indonesia yang kerjasamanya telah memberikan setengah dari kekuatan yang dia gunakan dalam kemenangan atas Belanda. Pada awalnya, kebijakan Imamura dikritik keras oleh sebagian kalangan militer, terutama dari luar Jawa. Tindakan Jenderal Imamura dinilai aneh setelah diketahui bahwa tindakannya dianggap terlalu ringan. Karena berbagai tindakan termasuk melarang kegiatan atau organisasi politik, pelarangan penggunaan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya, serta menekan surat kabar Indonesia dilakukan pada awal tahun pendudukan. Jepang pada awalnya menerapkan pola atau prinsip yang lunak dalam pendudukan di Jawa. Tujuannya adalah untuk mempermudah mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia. Selain mempunyai tujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, tentunya tujuan Jepang yaitu memperoleh sumber daya alam bagi peperangan Asia Pasifik. Namun, apa yang dilakukan oleh Jenderal Imamura ini mendapatkan banyak kritik dari para pengusaha Jepang yang ada di Jawa, yang menganggap apa yang dilakukan oleh Angkatan Darat tidak merupakan bentuk pendudukan atau penjajahan, justru sebaliknya malah dilindungi oleh Imamura itu sendiri. Tekanan resmi pertama untuk mengubah kebijakan Imamura muncul setelah kedatangan 3 penasihat politik pemerintahan militer Jawa pada pertengahan April. Mereka menyampaikan saran agar kekuatan pasukan pendudukan lebih terbuka ditampilkan di Jawa, agar membuat penduduk pribumi bergantung dan percaya pada Jepang. Imamura tidak setuju. Dia sampai pada kesimpulan bahwa orang Indonesia adalah ras yang sama dengan orang Jepang, dan dengan demikian tidak perlu tindakan represif untuk mengamankan kerjasama persaudaraan mereka.
Ketiga penasihat tersebut melakukan keliling di Pulau Jawa. Setelah 1 bulan berkeliling, ketiga penasihat itu kembali ke Batavia. Mereka memutuskan bahwa Imamura benar dan kritik terhadap kebijakannya berasal dari ketidaktahuan tentang situasi yang pasti di Jawa. Salah satu penasihat kemudian segera kembali ke Jepang melalui Singapura untuk melaporkan kesimpulan mereka. Pada akhir April, Jenderal Hajime Sugiyama, Kepala Staf Umum Angkatan Darat, melakukan perjalanan ke selatan untuk mengevaluasi operasi militer di masa lalu dan mengumpulkan informasi untuk rencana pertahanan di masa depan. Jenderal Hajime Sugiyama mengatakan kepuasannya mendalam terhadap operasi di Jawa, tetapi pada saat yang sama memperingatkan Imamura bahwa kritik terhadap kebijakannya untuk ada instalasi militer tersebar luas di Tokyo dan bahwa dia tidak memiliki yurisdiksi langsung karena dia hanya bertanggung jawab atas operasi militer umum. Dia memperingatkan bahwa para kritikus dapat merusak karir Imamura. Imamura menjawab dengan terus terang bahwa dia mengikuti arahan yang ditetapkan secara resmi, hanya diubah oleh penilaian dan hati nuraninya sendiri tentang apa yang paling cocok untuk Jawa. Dia mengidentifikasikan tidak punya pilihan selain mengundurkan diri jika diperintahkan untuk mengubah kebijakannya yang ringan tersebut. Imamura yang keras kepala berkata bahwa dia tidak tahu apakah situasi telah berubah karena konsekuensi dari pendudukan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pengalaman beberapa bulan. Jika kebijakan represif diambil, kegagalan di Cina yang diakibatkan oleh munculnya kebencian rakyat akan terulang kembali di Jawa, dan kemudian rekonstruksi ekonomi sama sekali tidak mungkin dilakukan. Dia juga mengatakan kepada Tominaga bahwa dia bertekad untuk melanjutkan kebijakannya dan bahwa dia lebih suka dicopot dari posisinya sebagai Panglima Angkatan Darat daripada melihat revisi kebijakan yang dibuat dari pusat. Salah satu dampak besar pendudukan Jepang terhadap masyarakat Jawa adalah pengenalan dan pengembangan media baru untuk propaganda politik. Dalam menjalankan kebijakan Jepang di Jawa yang diduduki, militer Jepang menaruh perhatian besar pada bagaimana memahami pikiran orang dan bagaimana cara menyebarkan dan menjinakkannya. Jepang membutuhkan sumber daya manusia Indonesia untuk mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu. Untuk itu, Jepang harus melakukan mobilisasi seluruh masyarakat dan sepenuhnya mengubah mentalitas masyarakat seperti apa yang diinginkan Jepang. Jepang percaya bahwa orang Indonesia harus sepenuhnya dibentuk menjadi manusia yang mempunyai pola perilaku dan pemikiran sama seperti orang Jepang. Tujuan Jepang melakukan propaganda dan mengindoktrinasi rakyat Indonesia agar mereka bisa menjadi mitra yang dapat diandalkan di lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Untuk menjalankan skema propaganda politiknya, Jepang melakukan berbagai cara. Berbagai media digunakan seperti surat kabar, pamflet, buku, poster, foto, penyiaran, pameran, pidato, drama, pertunjukan seni tradisional, pertunjukan gambar, musik, dan film. Dapat dikatakan bahwa propaganda sejak awal pendudukan adalah salah satu tugas terpenting pemerintahan militer. Pentingnya propaganda itu untuk mengelola urusan propaganda, sebuah departemen bernama Seidenbu didirikan di dalam pemerintahan militer. Seidenbu didirikan pada Agustus tahun 1942, bertanggung jawab atas propaganda dan informasi tentang sipil administrasi. Meskipun kegiatan Seidenbu terbatas pada urusan sipil di Indonesia, otoritas Jepang tidak pernah mempercayai kontrol departemen penting ini di tangan sipil. Departemen ini selalu dipimpin oleh seorang perwira militer. Perhatian utama pemerintahan militer adalah bagaimana memperluas jaringan propaganda mereka ke setiap sudut dan celah kehidupan perkotaan dan pedesaan di Jawa. Dari tahap paling awal, penduduk staf propaganda Jepang dikirim ke kota-kota di Jawa, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya untuk melakukan kegiatan dakwah. Selain unit operasi distrik ini yang berada di bawah langsung Seidenbu, setiap kantor kepresidenan memiliki dakwah informasi sendiri-sendiri. Setidaknya satu anggota staf di bagian ini adalah orang Jepang, dikirim dari Jakarta secara eksklusif untuk menjalankan fungsi ini. Ganseikan, kepala pemerintahan militer, bertanggung jawab menetapkan program dakwah dasar untuk setiap tahun anggaran, sesuai dengan rencana umum yang dibuat oleh Tentara Umum Selatan Markas Besar. Salah satu media propaganda perang yang paling penting adalah film, yang sebelum Perang Dunia Kedua tidak pernah digunakan sebagai alat indoktrinasi politik di Indonesia. Kebijakan tentang produksi, distribusi, dan penyaringan film di Jawa digunakan di masa Perang Jepang oleh pemerintahan militer Jepang di Jawa. Sejak awal pendudukan Jepang telah melakukan kontrol total atas industri film sebagai tugas yang mendesak. Segera setelah tentara ke-16 mengambil alih Jawa, staf Seidenbu yang menyertai pasukan militer menyita semua perusahaan film. Kemudian pada tahun 1942, tepatnya bulan Oktober, mereka mendirikan organisasi sementara untuk menjalankan kebijakan film. Ini disebut Jawa Eiga atau Java Motion Picture Corporation yang dipimpin oleh Oya Shichi, seorang penulis Jepang terkenal yang telah dipekerjakan sebagai anggota staf Seidenbu. Selain menggunakan film sebagai alat propaganda, militer Jepang juga menggunakan drama, wayang, dance, lagu, melalui dan radio.
Dampak adanya propaganda yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan adalah tampaknya lebih efektif terhadap masyarakat yang tidak terdidik, terutama yang tinggal di pedesaan, daerah yang terisolasi dari sumber informasi lainnya. Di desa-desa, pertunjukan dipentaskan oleh tim propaganda keliling, tampaknya telah menarik perhatian banyak orang penonton. Dampak indoktrinasi Jepang mungkin paling kuat di antara generasi muda, baik di perkotaan maupun di pedesaan itu sendiri. Otoritas propaganda Jepang menganggap generasi muda sebagai target terpenting dari indoktrinasi ini. Namun bagi masyarakat Jawa pada umumnya, propaganda Jepang sepertinya kurang efektif dalam mendidik dan membentuk mereka ke arah yang diinginkan oleh otoritas militer. Meskipun beberapa film tentara mungkin berguna dalam membuat orang Indonesia terkesan dengan kekuatan Jepang. Padahal, dakwah lebih signifikan untuk menyediakan sebagai besar masyarakat pedesaan akses ke media hiburan modern seperti film dan radio. Media memudahkan orang-orang terhubung dengan masyarakat yang lebih besar. Melalui layar lebar, masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya melihat wajah para pemimpin nasional mereka dan ibu kota negara. Melalui siaran radio, masyarakat menjadi lebih akrab dengan acara yang sedang berlangsung di luar masyarakat mereka. Peningkatan volume informasi yang diterima oleh orang Indonesia ini adalah salah satu efek penting dari propaganda Jepang.